Ya, mungkin kita kenalan dulu ya. Bisa dari Diki. Ya, nama saya Diki, di workshop Jogja untuk penempatannya sendiri. Saya Dimas, saya juga di Jogja. Ya, sesuai yang tadi saya bilang, tema kita kali ini itu work-life balance ya. Mungkin kita sharing aja, gimana sih menurut Mas Dimas, Mas Diki, apa itu work-life balance? Mungkin dari Mas Dimas, silahkan. Kalau menurut saya, mungkin work-life balance itu impian buat semua teman-teman ya. Target tujuan akhir untuk menyeimbangkan kehidupan pribadi sama kehidupan pekerjaan. Begitu. Prosesnya juga panjang, nggak instan, susah. Ya, susah. Ya, mungkin kadang kalau itu nggak balance ya, pasti ada salah satu ya yang komplain lah ke kita, kayak mungkin kita terlalu bucin, ya di circle kita, teman-teman kita, kamu bucin banget sih. Iya. Atau di kantor kita malah ya atasan kita yang komplain, ini ya kok jangan terlalu bucin gitu. Atau kita terlalu workaholic, cewek kita atau pasangan kita yang ke kita gitu kayak kerja mulu, akunya kapan gitu ya. Mungkin Mas Diki bisa dijelasin. Kalau dari menurut pandangan saya sendiri ya, work, love, life balance. Kalau diartiin ke bahasa Indonesia sendiri, work itu kerja, love itu cinta, life itu kehidupan, balance itu mesti seimbang. Ya intinya sih work, love, life balance mesti seimbang semua. Udah gitu aja sih. Ya, super sekali jawaban Mas Diki. Ya sesuai harfiah, sesuai bahasa, memang benar itu keseimbangan di antara pekerjaan, kehidupan dengan pasangan atau love, dan kehidupan pribadi kita, yaitu kesehatan, teman kita ataupun keluarga kita gitu. Mungkin kayaknya ini nggak berlaku ya buat workaholic kayak Mas David mungkin, karena emang dengan dia bekerja dia udah bahagia gitu. Ya, mungkin dari tadi kita cuma ngebahas apa ini, tapi itu sebenarnya penting nggak sih buat kehidupan kita gitu? Ya, Mas Dimas bisa sharing apa sih urgensi keseimbangan tiga hal itu? Urgensinya iya jelas urgensi banget, menyeimbangkan itu, karena hanya punya pekerjaan tapi juga tidak punya pasangan juga gimana, kalau punya pasangan tapi juga kerja juga gimana kan. Jadi kalau bisa memang semuanya itu berjalan lancar. Nah, kalau bisa sih ya dimulai sedini mungkin, sedewasa kita buat menyikapi sesuatu. Gitu, Mas. Oh, ya, siap. Mungkin sekarang dari Mas Diki nih. Kalau dari saya sendiri, kenapa sih kita kalau mesti di kehidupan ini tuh mesti balance semuanya? Misal nih kalau kita memberatkan di percintaan kita saja. Nah, untuk kita udah memberatin di percintaan, kita jadi nggak punya waktu untuk bekerja ataupun kehidupan yang lainnya. Iya. Yang ada nanti malah kita jadi nggak punya duit kalau mau jajan-jajan kan, jadi kehidupan kita jadi terganggu. Toh kalau kita nggak kerja pun pasangan kita malah ninggalin kita kan. Iya, bener banget tuh. Ya. Iya. Soalnya kan kita udah usia 20-an ke atas ya. Yeah. Bukan lagi usia SMA atau SMP yang mana kita cukup jadi pemain sepak bola, bisa musik, pemain basket, udah kita laku
di antara cewek-cewek SMA gitu ya. Kalau sekarang ya keren-kerenan lah. Kalau nggak kerja siapa sih yang mau gitu. Jadi kayak ya harus seimbang juga gitu ya. Kadang juga ada cewek ya itu kalau kita terlalu fokus kerja ya kita juga nggak, si cewek juga kurang perhatian gitu, atau teman kita juga sering ini biasanya ngopi jadi nggak ngopi kayak gitu. Jadi harus harus seimbang sih, namanya juga ya emang benar idealisme anak muda tuh ya, uang bukan sumber kebahagiaan, tapi dengan uang kita bisa membeli kebahagiaan asal tahu di mana buat membelinya gitu. Kayak kita Yang penting tepat ya. nah yang penting tepat, kayak kita ya sama cewek kita jalan-jalan kemana Ya. gitu, kita seneng gitu ya Mas Diki ya. Ya kali jalan nggak mau beliin cewek. Oh iya ya. Oke. Eh, mungkin ini pemirsa pada bingung ya, gimana sih buat aktif hal itu, gimana dari tadi udah disampaikan, penting nggak sih, udah penting. Terus apa yang dimaksud tiga hal itu juga udah dijelasin sama Mas Dimas, Mas Diki. Mungkin sekarang ada tips dan trik dari Mas dua ini. Ini dari Mas Diki dulu deh. Kalau dari saya ya, kita misal nih, kita mesti ngebalance dulu, kita list dulu mana sih yang menurut kita tuh terlalu berat di ketiga itu. Nah, kalau udah kita list, kita langsung lihat, misal nih yang paling berat di work-nya. Nah, paling nggak kita bisa sempetin waktu untuk pasangan ataupun ke keluarga kita. Misal kalau ke pasangan nih, kita bisa kayak ngechat, kasih tahu kalau kita tuh lagi kerja juga, paling nggak kita ngasih kabar gitu ke pasangan. Oh betul. Nah, Ya, kalau ya. untuk ke keluarga mungkin kita bisa kayak kasih saran, kita nanti bisa liburan nih pas waktu weekend, mumpung lagi kita nggak kerja gitu. Mungkin kayak gitu sih. Berarti kayak skala prioritas gitu ya, prioritas kita yang mana gitu. Sama fokuslah di salah satu, kita di kantor kita jadi ya orang yang kerja gitu, mungkin Mas Diki yang bekerja, terus di keluarga, di pasangan sama bareng pasangan Mas Diki yang family man gitu ya. Iya dong. Kayak Raffi Ahmad ya. Oh iya. Kayak gitu. Terus mungkin Mas Dimas, bentar, Mas Diki ada lagi nggak? Udah, mungkin gitu aja sih. Yakin? Oh iya. Mungkin ada tips lain gitu, yang sama temen gitu, circle, masa kita cuman mungkin sama kesehatan juga kan. Kita ada live selain sama pasangan ngebucin, selain sama pekerjaan kantor, ada live nih kesehatan, entah itu ya istirahat kita gitu. Ya, kalau untuk dari segi live sendiri, paling nggak kita kayak bisa nih nyempetin waktu buat misal fitness, terus atau enggak kita bisa minum kayak suplemen vitamin gitu. Ya. Jadi kita dari segi kesehatan sendiri pun juga masih terjaga gitu. Kalau untuk dari misal segi percintaan ya, kita bisa kayak nyempetin waktu buat main kalau misalkan kita udah di close kerja gitu. Kayak gitu sih. Mungkin tips ini nggak berlaku buat LDR kali ya. Iya bener. Oh berlaku dong. Bukan main VC, video call gitu. Oh ya. iya, Kita bisa sih, bisa. Gitu, ya. Ya kalau main misal LDR-nya Jakarta Jogja nih kayak orang A gitu. Nah ini ya jadi kayak harus ngumpulin duit dulu gitu. Jadi kan beberapa bulan sekali gitu. Ngumpulin modal. Iya kayak orang A ini nggak tahu siapa. A tuh. Ya sekarang mungkin Mas Dimas. Kalau saya sih paling nggak yang pertama tuh bersyukur kan, bersyukur sama terus berusaha buat apa ya, buat
terus berusaha buat menyeimbangkan itu. Nah, terus yang kedua kalau menurut saya mungkin mengatur target. Jadi ada biar kelihatan gitu step-stepnya apa yang belum. Nah, itu juga yang ketiga ya introspeksi. Jadi setelah ngelakuin sesuatu ada yang kurang ya kita perbaiki sendiri, kita lihat kayak gitu. Terus kalau untuk masalah menyeimbangkan log sih saya rasa udah dijawab sama Mas Diki tadi. Nah, ahlinya ya. Sudah terkenal di teman-teman tim ya. Ya, sudah terkenal di Mas Diki emang. Woi, gitu. Mana Oke, bisa? ada lagi? Yang paling penting sih untuk kita yang bekerja di sebuah kantor, paling enggak kita harus bisa melihat, ngerasain, sama mempelajari dinamika kantor. Karena tiap-tiap kantor itu beda-beda budayanya, caranya. Nah, di situ mungkin kita bisa buat tadi yang dibilang Mas Kotik biar nggak idealis, mungkin itu bisa diturunin dulu untuk melihat gitu, apa dinamika kantor. Nah, setelah dipelajari, dilihat, mungkin kita baru bisa menempatkan diri kita tuh kita harus ngapain di kantor itu. Nah, cocok nih. Ya benar sih kata Mas Dimas ya. Kita nggak bisa nih langsung ya terabas lah gitu. Ya kita misal kita baru di suatu tempat gitu, ya kita paling nggak jadi orang demand aja lah gitu. Kayak mungkin Mas Dimas nih baru masuk SBE gitu. Ya demand aja gitu, demand dia orang-orangnya gimana, teman-temannya gimana gitu. Itu juga berguna buat biar kita disukai juga ya Mas Dimas ya. Iya, di tempat yang baru. Buat disukai juga, buat ngerti celah, Ya, buat seperti apa gitu. Ya benar sih. Terus ada lagi nggak Mas Dimas? Kayak mungkin nggak cuma dari kehidupan itu ya, dari ya kesehatan gitu. Kesehatan kan perlu banget nih. Iya. Ya kita nggak bisa nih kerja terus atau bikin terus, tapi kesehatan kita nggak dijaga, malah takutnya kita cari kerja cuma buat bayar dokter atau beli obat gitu. Mungkin bisa dikasih nih tipsnya sama Mas Dimas. Kalau untuk kesehatan sih memang susah ya, apalagi sekarang juga lagi pandemi, makin harus ekstra buat ngatur kesehatan. Mungkin ya kalau untuk itu ya bisa dilihat di teman-teman udah bisa lihat di internet untuk jaga imun itu gimana, minum vitamin atau apa jamu mungkin bagi Mas Diki. Nah, kalau kesehatan sih mungkin kalau kayak kesehatan itu kan ada kesehatan badan, jasmani, terus juga mental ya. Nah, yang nggak kalah penting mungkin kesehatan mental itu juga perlu buat distabilkan gitu. Mungkin spesial tim pemirsa, kalau emang ada yang mau ditanyain entah dari saya Dimas, langsung aja di chat di ini ya di Zoom-nya, kita sharing bareng, mungkin ada permasalahan gitu, masukan juga. Ada masukan mungkin untuk saya, untuk Mas Diki, untuk Mas Dimas gitu. Mungkin sembari kita lanjut dulu ya, ditulis aja di kotak Zoom-nya. Oke. Mungkin dari Mas Dimas ada lagi nggak? Kayak mungkin punya temen kadang kan kita juga kerja mulu nih, bucin mulu nih. Mungkin aku mau nanya aja sih ke kalian berdua ya. Itu gimana sih ini sudut pandangnya dari si orang temen nih, seorang temen. Nah itu menilai kita bucin mulu nih, kerja mulu nih gitu. Mungkin bisa ngasih pendapat dari Mas Dimas sama Mas Dimas. Monggo.
Mungkin Mas Diki dulu. Ya, silakan. Kalau dari saya sih, mungkin ngasih sarannya nggak bisa langsung kayak tek 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 gitu ya. Soalnya kan kita juga mesti ngehargain perasaan mereka juga kan. Kalau kita mau ngasih saran, ya mungkin kita kayak bilangin aja. Paling nggak kasih waktu, luangin waktu buat pasangan, atau enggak luangin waktu buat keluarga yang ada di rumah. Jadi itu biar gak diberatin salah satunya. Soalnya kalau diberatin salah satu bakalan yang ada hancur lah gitu. Kayak gitu sih mungkin. Iya, iya, benar-benar. Benar sih, aku setuju sama Mas Diki ya. Mungkin kalau ada yang nggak setuju, chat aja nih di kotak chat Zoom. Mungkin mau debat nih sama Mas Diki gitu. Kalau ada yang nggak setuju, nggak setuju nih Mas Diki, gini 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 gini. Kita bisa ngomong aja di chat Zoom. Mungkin dari Mas Dimas yang pertanyaan. Kalau saya sih, menurut saya memang agak susah ya. Saya pernah dikomplain sama teman saya juga, teman SPE juga, terlalu banyak waktu dengan pasangan dan teman-teman berkurang, itu juga pernah. Tapi ya memang susah. Tapi kita terus berusaha aja untuk melengkapi yang kurang. Misalkan kita tadi sudah janji, ya kita mungkin bisa menepati waktunya lain kali, atau dikabarin kalau berhalangan hadir. Tapi kalau udah janji, kadang juga kita juga perlu buat mengorbankan pasangan untuk teman, karena teman itu juga penting juga, selain pasangan juga penting. Ya. Bagi waktu. Iya, yang penting bagi waktu gitu ya. Mungkin pernyataan Anda yang terakhir, mengorbankan pasangan, mungkin nggak berlaku buat sampean. Sampean udah punya anak, jangan didengerin. Kalau udah beristri, masa mau dikorbanin? Emang ntar pas kita udah tua mungkin ya, yang ngurus kita kan tetap aja istri atau anak kita. Mungkin ini yang pacaran gitu, ya jangan terlalu kecil lah gitu, ya. Iya betul. Kalau aku nggak setuju sih kalau buat yang udah beristri. Iya betul. Ya. Tadi ada pertanyaan dari Mas Andana. Gimana sih cara menjaga kesehatan mental? Nah, mau dari siapa dulu nih yang mau jawab? Menjaga kesehatan saya dulu mungkin. Iya, boleh. Jaga kesehatan mental. Gini Mas Andana. Jadi kalau menurut saya menjaga kesehatan mental mungkin lebih ke arah religi gitu. Lebih ke arah ketenangan batin. Mungkin kalau Muslim ya Muslim, gimana kalau misalkan non Muslim ya seperti itu. Terus juga berpikir positif itu juga bisa membantu buat menaikkan motivasi kita untuk ngelakuin sesuatu yang kayak membuat kita itu lebih yakin gitu untuk melakukan sesuatu sampai tujuan nanti tercapai gitu. Jadi kayak tujuan itu juga tercapai kalau kita positif pikirannya. Ya, mungkin gitu. Oh, oke, iya sih, benar, berpikir positif itu penting banget ya. Kayak kita kadang overthinking gitu. Yang sebenarnya itu belum tentu terjadi, itu kita terus pikirin gitu. Yang penting kita udah punya cara untuk menghandle jika hal itu nggak berjalan sesuai ekspektasi kita gitu. Kayak misal nih kita mau ke Semarang gitu, aduh takut ntar hujan, takut ntar ini, takut ntar ini, itu jadi pikiran buat kita. Yang penting kita punya cara untuk menghandle itu, entah kita bawa mobil, kita bawa jas hujan biar nggak kena hujan, udah itu nggak usah dipikirin. Yang penting kita udah punya cara untuk menghandle itu kayak gitu. Apalagi kita kan developer ya
kayak sering-sering pakai try-catch gitulah. Nah itu udah gak usah dipikirin gitu, yang penting kita udah handle itu kayak gitu, jangan overthinking lah. Mungkin dari Mas Diki. Kalau dari saya sendiri, untuk kesehatan mental ya, mungkin kita bisa kayak, misal nih kalau di keseharian saya yang sering saya lihat sih di YouTube gitu kan, kayak kita bisa yoga, itu bisa apa, melatih kesehatan mental kita, atau enggak mungkin menjalankan hubungan baik sama kayak tetangga nih. Nah, kita bisa kayak sharing-sharing gitu kan juga meringankan mental kita kan. Jadi nggak terlalu pikiran, atau mungkin dari saya sendiri sih, itu biasanya kayak main game atau enggak nonton film gitu. Jadi nggak terlalu stres untuk apa diri sendiri ataupun di pekerjaan gitu sih. Oh, oke. Ada lagi nggak dari Mas Diki? Udah gitu aja mungkin. Gitu aja. Mas Dimas, ada lagi nggak yang tadi hubungan ada? Ya benar sih kata Mas Diki. Kita juga harus punya me time lah ya. Me time gitu. Kita ya entah itu nonton film, main game. Tapi menurutku nih Mas, main game itu malah buat kita mikir lagi loh Mas. Kalau kita capek pikiran nih, terus kita main game, katakanlah main Dota atau PUBG gitu, atau kalau gameku tuh City Skyline gitu, wah itu sama kayak kerja tuh, mikir juga gitu. Apalagi kalau banjir, kalau misalkan kalah. Iya. Itu sih ya nggak apa-apa, namanya orang punya cara masing-masing ya. Ya benar-benar gitu. Terus tadi Mas Diki juga sempat mention tuh sharing atau cerita ke orang lain gitu, misal kita punya masalah atau punya tekanan gitu ya. Ya benar sih, aku juga punya pengalaman gitu. Jadi kayak kita punya kebingungan dalam pekerjaan, atau kita punya tekanan gitu, kita bisa cerita ke orang yang kita percayai gitu. Terus kita ya contohnya kayak istri lah yang udah berkeluarga atau yang belum, ke pacar gitu, ya kita bisa cerita karena gini, dengan dua kepala yang mikirin satu permasalahan itu bisa membantu kita lebih ada solusi dari sudut pandang lain gitu. Kayak kalau kita doang yang mikir, kita mandang masalah itu cuma dari sudut pandang kita. Sedangkan kalau kita cerita sama teman atau ayah, ibu, atau istri, atau pacar gitu, nah itu mereka ngasih pendapat dari sudut pandang mereka gitu. Jadi kayak kita lebih terbuka pikiran kita. Jadi ya walaupun masalahnya nggak terselesaikan, balik lagi ke permasalahan, ke topik kita yaitu kesehatan mental. Ya paling nggak kita nggak overthinking gitu. Kayak gitu. Toh walaupun kita gagal, orang lain nggak bakalan ninggalin kita gitu. Orang yang ya kayak kita yang udah beristri, iya betul ya gitu. Jadi ya gitu. Jadi kayak kesehatan mental, kesehatan fisik gitu itu perlu banget. Terus sama jangan lupakan juga istirahat, terus ya liburan lah, have fun gitu sama siapapun. Jangan sama siapapun juga, maksud saya sama pacar atau sama keluarga atau sama istri, teman gitu. Jadi kayak ya buat kita lupa dengan masalah-masalah pekerjaan yang bikin kita stres gitu. Ya kayak ke pantai gitu, happy camp, misalnya kan, gitu. Ya, mungkin bisa juga nih open mic ya, bisa juga open mic nih, kita ngobrol langsung gitu ya. Mungkin ada yang daripada ngechat kan kita juga nggak tahu nadanya gimana, intonasinya gimana. Mungkin kalau kita ngobrol lebih enak lah gitu ya. Sebelum ini dari Mas Andana udah terjawab ya caranya. Ya. Mungkin ada yang mau tanya lagi atau open mic
Mas Bahri tadi ada tunjuk tangan ya? Mungkin bisa open mic nih. Halo, halo. Halo. Halo, halo. Ya, Halo. terdengarkah suara saya? Sebentar Mas, mohon maaf. Kurang keras suara. Iya, kurang. Halo, halo. Jelas kan? Ya, ya, ya. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Mardian Syabahri. Biasa dipanggil Bahri. Halo. Halo. Mas Bahri. Ya. Pertanyaan saya adalah balance yang dimaksud ketika pekerjaan kita padat tetapi tetap balance terhadap keluarga. Nah, ini kalau semisal contohnya adalah orang yang pekerjaannya shifting. Nah, itu gimana tuh? Kadang jadwalnya bisa weekendnya jadi hari kerja, weekday-nya jadi hari libur, tanggal merahnya masuk gitu. Keluarga tidur dia bangun. Nah, gitu-gitulah. Thank you. Oke. Jadi bisa aku ulang dulu ya dari Mas Bahri. Koreksi kalau saya salah ya Mas. Ini saya jelaskan lagi Mas Diki sama Mas itu menurut Mas Bahri gimana sih caranya ngatur balance misal nih pekerjaan kita itu hektik banget gitu kayak tanggal merahnya itu kita tetap kerja atau malam kita tetap kerja gitu kayak shift gitu atau cuti itu kita tetap kerja gitu. Mungkin ada tanggapan nggak dari Mas Diki atau Mas Dimas? Oh, saya coba jawab Ya. tapi ya ini menurut pribadi saya pernah mengalami kayak gitu. Terus ya memang kalau saya sih lebih memilih untuk melakukan pekerjaan ya terlebih dahulu, OT, bekerja sampai apa atau macam-macam aktif yang lain-lain. Nah, tapi saya fokus di situ dulu. Nah, sembari sebelumnya sebenarnya saya minta izin dulu nih sama pasangan kalau saya nggak bisa diganggu segini sampai jam segini, nanti saya ada waktu lagi kalau setelah itu jam segini nanti saya kabarin. Sebenarnya memang untuk menyambungkan langsung itu kan susah antara pekerjaan dan pasangan. Tapi kan paling nggak kita bisa melakukan komunikasi dulu sama pasangan. Lagi juga pasangan kan juga kita pilih jadi pasangan kan kita pilih yang bisa berkomitmen dengan kita ya, bekerja sama gitu. Jadi kayak pasti mengerti lah gitu. Nah, jadi kayak mungkin bisa dicoba untuk berkomunikasi dulu sama pasangan. Nanti setelah itu semua selesai, nanti saya ganti waktunya, ayo kita belanja atau bisa liburan gitu ya. Iya, liburan atau kayak gitu. Toh juga nanti juga hasil pekerjaan itu juga kelihatan dirasain sama-sama dengan pasangan. Balik ke sendiri juga kan. Iya, iya benar-benar sih. Mungkin dari Mas Diki? Hampir sependapat sih sama si Mas Dimas juga kan. Karena kita juga kerja pun, misal kayak overtime gitu kan, itu juga kembali ke kita kan. Apa yang dituai dari overtime itu kayak misal kita overtime banyak nih, nanti kita juga punya duit banyak, kita bisa liburan ke mana gitu sama pasangan gitu kan. Ya. Jadi intinya sih balik lagi sih, cuman untuk kalau balance-nya sendiri kita juga sama kayak si Mas Dimas tadi, kita bisa izin dulu ke pasangan ataupun ke keluarga untuk melakukan overtime kayak gitu sih. Jadi paling nggak kita udah komunikasi dulu untuk biar nggak berat sebelah gitu, biar nggak ada kayak misal dikacangin lah pasangannya gitu. Kayak gitu sih mungkin. Oke. Iya sih benar. Jadi kayak tetap balik lagi sih ke prioritas kita masing-masing gitu ya. Ya sama balik lagi ke diri kita masing-masing. Nah, ini saya ada case nih cewek saya sendiri itu
itu, jadi mungkin aku cerita dulu ya. Nah, dia kan kerja di PTA gitu, ya sebuah perusahaan transportasi gitu. Nah, itu kebetulan tanggal merah itu dia kerja, hari raya pun dia kerja gitu. Terus jam juga nggak tentu, kayak shift-shiftan lah, dari mungkin masuk dari pagi sampai siang, dari siang sampai habis maghrib gitu, atau dari sore sampai malam gitu. Nah, itu pasangan saya itu seperti itu. Nah, mungkin mungkin saya nyoba tanya dulu ya, bisa saya telepon orangnya gitu, terus biar dia jelasin sendiri ke Mas Bahri gitu gimana. Iya. Halo, halo. Halo. Halo, halo. Gini, Mbak Medita, ada pertanyaan gini tadi. Mungkin dari kita bertiga nih belum bisa jawab sepenuhnya gitu. Kayak ada case gini, pekerjaan itu yang masuk tanggal merah tetap masuk, terus jam istirahat tetap masuk. Mungkin Mbak Medita ini gimana caranya untuk nyeimbangin sama pasangan, sama kehidupan gitu. Iya, iya. Mungkin ada tips nggak? Menurut saya, Ya. untuk pekerja yang tidak libur di hari besar seperti Lebaran atau tanggal merah, untuk menyesuaikan dengan kehidupan kita, dengan pasangan, dengan keluarga, itu sih menurut saya tergantung dari kitanya sih. Kebetulan kan saya itu kerja merantau, jadi saya jauh dari keluarga, dari pasangan ataupun yang lainnya. Jadi saya tinggal sendiri, dan menurut saya fine-fine aja sih. Kan kita libur 1 minggu 1 hari, itu menurut saya udah cukup kok. Gitu. Gitu. Iya, iya. Jadi kayak nelpon pacar atau suami atau istri secara berkala itu juga penting ya, walaupun kerjanya gak ada libur gitu ya. Penting buat ngabarin keluarga atau yang lainnya. Kan kita cuma kerja 8 jam. Setelah itu kan kita bebas mau ngapain. Oke, ya. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf ganggu waktunya ya Mbak Dita ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, udah terjawab nih dari sudut pandang si cewek ya, mungkin ya. Kalau kita cowok udah terjawab dari sudut pandang cewek itu gimana ya. Memang benar yang dipaparkan sama Mas Dimas, Mas Diki itu, kalau kabar itu penting gitu. Kita gak usah main, kita gak usah ngapelin dia tiap hari, yang penting ngabarin aja gitu. Kayak gitu. Soalnya kata cewek itu juga tuh, kalau nggak ngabarin itu pikirannya dia itu kemana-mana gitu. Gitu. Ya kan, bener ya. Main sama cewek. Oke. Mungkin udah kejawab ya Mas Bahri ya. Ada pertanyaan lagi dari Mas Dedi. Pertanyaannya, biasanya part mana sih yang paling susah dibuat balance antara love, life, dan work? Mungkin bisa dijawab Mas Diki, part mana? Kalau dari pengalaman saya sendiri, biasanya sih dari love ya. Soalnya kan kadang kalau kita udah kerja nih
kerja terus, apalagi kalau udah sama me time sendiri, Iya. kadang lupa sama pasangan kita kan. Nah, yang ada nanti malah marah, terus ngebetein gitu kan. Jadi kita susah buat komunikasinya, apalagi kalau lagi LDR juga kan. Iya, Kayak betul. gitu sih mungkin. Iya. Berarti di part love. Iya, di part Love, love-nya sih kalau saya. Ya, ya emang sih agak tricky gitu. Agak susah di part love itu karena emang yang selama ini campaign yang sering dimunculkan itu cuma work life balance gitu. Mungkin orang lebih love ini nggak dijadikan satu part sendiri, jadi kayak digabungin aja sama life gitu, jadi kehidupan sama cinta itu jadi satu gitu. Jadi mungkin itu yang membuat agak susah gitu ya Mas Diki ya. Tergantung orangnya juga sih mungkin. Ada ya, ada yang bucin banget gitu sampai lupa kerja gitu. Iya sih. Oke, mungkin dari Mas Dimas bisa sharing nih pengalaman. Kalau menurut saya Pak Dedi yang paling susah itu live. Tapi relatif sih membuat orang. Tapi menurut saya itu live. Kalau live itu menurut saya paling susahnya di mungkin pertemanan. Pertemanan itu masuk live nggak ya? Masuk live. Maksudnya live sih. Ya, karena kalau bukan saya menurunkan arti work sama love ya. Tapi kalau love itu kan lawannya jelas nih satu. Kalau work juga satu, tempat di mana kita kerja. Nah, tapi sedangkan kalau life itu kan dinamis ya. Kayak apa namanya menurut saya sih kayak teman itu nggak cuma satu. Teman juga Banyak mungkin kepala ya. bisa membantu buat work, bisa buat membantu buat love teman itu. Jadi menurut saya yang paling susah sih dan memang belum berhasil juga di live. Di live ya. Oh gitu ya, beda pendapat sih antara Mas Dimas sama ya, kita ada aja karena emang tiap orang beda-beda. Misalnya ya benar sih sempat Mas Dimas tadi mention tuh teman bisa membantu kita di work, misalnya kita ada kerja di tempat ini, kita di info lowongan di tempat ini, atau kita ada kebingungan tentang pekerjaan kita nanya ke teman ini, kita dibantuin gitu. Atau yang kedua tadi kata Mas Dimas, dalam love ya teman bisa membantu ya. Mungkin kalau dulu yang pernah ABG ya kayak dijodoh-jodohin Saran atau, percintaan. nah bener nih paling sering nih kan. Waduh. Ya, yang megang ceweknya Semarang nih Mas Diki. Ya. Aduh. Jadi kayak bantuin kita PDKT gitu teman juga gitu ya. Itu sih dari buat Mas Dedi ya. Udah jawab. Kayaknya ada yang bisa nih Mbak Nelly, mungkin bisa open mic. Halo. 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 Cek. Halo Mbak Nelly. Halo, sore. Halo. 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 Buat Mas Taufik, Mas Diki, dan Mas Dimas ya. Ya, jelas. Oke, silakan. Oke, bentar. Disclaimer dulu ya. Ini suaranya. Ini aku namanya Nelly ya. Pakai akun desa. Bisa diulang. Lihat ya. Oke. Mas Taufik, Mas Dimas, dan Mas Diki. Gue mau nanya nih. Mas yang bertiga kan ngebahas soal dan life and love balance ya. Work life love balance. Oke, nah gue penasaran sih, berarti bisa dibilang kalian pernah nggak ngalamin? Berarti bisa dibilang kalian pernah ya ngalamin ketidakseimbangan itu? Pernah ngalamin keseimbangan itu?
Iya. Mbak Meli, bisa diulang? Sorry, baru suaranya hilang ya. Ada laptop atau gimana sih? Bentar ya. Iya. Bisa nggak? Gimana? Keseimbangan itu. Keseimbangan kita. Oh, di sini jelas nggak suaranya? Jelas Mbak. Oke, jelas. Ya. Gue ulang ya pertanyaannya. Di sini kan kalian tiga itu membahas soal Work of life balance nih ya. 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 Oke, berarti kalian pernah dong mengalami ketidakseimbangan itu. Entah itu Amin keseimbangan. love. Pernah ya? Iya. Oke, pernah. Boleh nggak Dari saya diceritain sendiri mungkin sih pernah sih. apa gitu? Bisa diulang lagi yang pertanyaan terakhir setelah Oke. Kan tadi Mas Diki, Mas Dimas, sama Mas Khotib membahas tentang work-life love balance. Nah, kalau misalkan kalian mengambil judul itu mungkin di belakang pernah mengalami ketidakseimbangan, baik itu dalam hal pekerjaan, kehidupan, maupun percintaan. Nah, misal ada pengalaman mungkin boleh di-sharingkan, terus gimana sih caranya kalian bisa akhirnya menghadapi dan menyeimbangkan dari sisi pekerjaan, kehidupan, dan percintaan kalian. Ya, solusinya apa? Solusinya Gitu, gimana? Gitu. Terhadap ketidakseimbangan yang kalian alami itu. Betul. Oke. Ya, cukup ya pertanyaannya. Saya... Cukup atau mau nambah lagi? Oh, Gimana? jangan, Mbak. Itu udah banyak. Mbak. Ya, makasih Mbak Meli udah mau speak up ya. Mungkin bisa dijawab nih dari Mas Diki dulu deh. Kalau dari aku sendiri, kayak yang aku bilang tadi sih, pengalaman di kasus percintaan yang mungkin ya kayak misal kerja itu terlalu ngoyot atau enggak mungkin terlalu lama untuk bermain game ya biasanya. Nah itu sih kalau dari segi percintaan nanti dari saya sendiri mungkin kayak ngasih kabar terus gantiin waktu dia buat main atau enggak diajakin liburan kemana gitu kan, jadi ada kayak penggantinya lah istilahnya biar nggak terlalu berat sebelah gitu. Kan kalau kita terlalu beratin buat kayak misal main game atau kerja aja kan pasangan kita jadi nggak terurus atau nggak kita kasih waktu buat bersama gitu loh, kan juga kasihan kan kalau kayak gitu. Iya. Kayak gitu sih mungkin. Oh iya, berarti kayak kita gantiin apa yang udah hilang dari perhatian kita ke pasangan kita gitu ya, kayak kita kasih reward gitulah ke dia ya, kayak dibeliin jam tangan mungkin bisa senyum ya ceweknya. Iya. Udahlah gak apa-apa Mas, kerja aja terus beliin tas, sepatu gitu ya. Oke, mungkin dari Mas Dimas bisa ada sih satu kali itu yang paling epic. epic sih. Itu sih Apa nih? pas bulan Oktober tahun 2019 sebelum di SPE. Jadi waktu itu saya pas mau nikah, pas bapak koma, terus sama saya juga kerjaan mau prot gitu. Oh itu epic sih. Iya. Sebenarnya saya juga ragu itu berhasil apa enggak, itu tepat apa enggak, itu gimana. Cuman waktu itu saya lebih mikir untuk ke orang tua dulu ya, karena kan koma gitu kan ya. Terus juga sampai akad juga di ICU kan kemarin. Nah terus ya akhirnya sih saya coba sebisa saya tetap komunikasi. Jadi kayak saya fokusnya yang penting komunikasi. Jadi
ada tim dari kantor ngabarin saya komunikasi saya lagi di sini atau gini nanti saya ganti gini, saya tetap komunikasi nggak langsung lost kontak gitu. Nggak langsung lost kontak, iya. Terus juga setelah itu juga saya ganti waktunya hampir sekarang. Wah, keren gitu ya. Jadi mungkin menurut Mas Dimas tadi itu komunikasi ya penting banget itu ya, untuk menjaga keseimbangan itu. Iya, jadi kayak komunikasi itu penting banget untuk menjaga keseimbangan antara work, love, dan life. Jadi kayak kita misal ke urusan kantor ke atasan atau ke HC gitu ya, komunikasi itu penting banget gitu, jangan sampai hilang kontak lah gitu. Apalagi sekarang WFH kan ya, min WFH ya godaan buat leye-leye itu gede banget gitu ya. Saya juga ngerasain gitu selama WFH ini kayak gitu sih. Jadi kayak misal ada apa-apa gitu, ada stopper atau ada apa di kerjaan kita bisa kabarin gitu. Yang penting ngabarin aja gitu lah, bilang kenapa ini kok gak bisa, itu gini kayak gitu. Kalau ke cewek kita mungkin ya ngabarin juga sih sebenarnya, komunikasi sih intinya kayak gitu. Karena cewek kalau gak dikabarin itu, kata cewek saya juga, ini kata cewek saya, ya pikirannya kemana-mana gitu kayak gitu. Ada lagi? Ya, udah. Ya mungkin dari Mbak Nelly sendiri, kira-kira gimana untuk jawabannya dari kita? Oke, terima kasih sharingnya. Memuaskan. Kasih nilai A ya? Kita kasih nilai A. Ya, Mbak. Ya, untuk sharingnya. Ya, sama-sama Mbak Nelly. Terima kasih sudah menghubungi Inspiration Day SPE. Aduh, asik. Cocok jadi host. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, langsung aja diketik di kolom chat Zoom atau mungkin speak up kayak Mbak Nelly tadi ya, biar kita lebih erat lah, lebih enak lah ngobrol gitu. Ada lagi enggak? Atau sharing pengalaman gitu. Adakah kalian pernah ngerasa gak seimbang terus mungkin mau ngasih solusi gitu, karena kita di sini semuanya sharing ya, kita sharing sama-sama belum tahu caranya belajar, caranya menyeimbangkan gitu, kita sama-sama belajar gitu. Ya, mungkin ada nggak? Oke. Kalau nggak ada, saya rasa cukup sih sampai di sini untuk Inspiration Day hari Jumatnya. Kalau emang belum puas dengan pertanyaannya atau mau sharing, bisa japri ke Mas Diki, atau ke Mas Dimas, atau ke saya sendiri bisa. Semoga bisa berjumpa lagi di Inspiration Day lain episode ya. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.